Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Jumat 26 Desember tahun 2025. Baik, sebelum kita mengawali hari kita, baiklah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita melewati hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami nikmati saat ini. Kami percaya jika kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan yang menyiapkan kami, hati dan pikiran kami. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini akan menuntun kami. Kami boleh memancarkan kasih-Mu lewat sikap hidup yang seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap membaca, merenungkan dan bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah memancarkan kemuliaan. Firman ini yang kita renungkan hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 9 yang berbunyi demikian. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 15 yang berbunyi, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini kembali saya ulangi adalah memancarkan kemuliaan. Baik, Bapak Ibu Saudara, apakah pernah di suatu waktu tiba-tiba di rumah Bapak Ibu Saudara mati lampu dan benar-benar gelap? Kemudian tiba-tiba ada seorang yang menyalakan lilin atau lampu darurat sehingga menerangi kembali ruangan tersebut, dan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas kembali suasana atau situasi dalam ruangan, bahkan melihat wajah-wajah yang ada dalam ruangan itu berseri-seri. Karena apa? Mereka boleh diterangi lagi dalam rumah itu boleh terang kembali. Ya, pemazmur menegaskan bahwa firman Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang murni, tanpa campur kepentingan manusia, tanpa tipu daya, dan tanpa kesalahan. Karena kemurnian firman itu, maka ia punya kuasa untuk mencerahkan mata. Ya, bukan hanya mata jasmani tentunya, tapi yang terutama adalah mata rohani. Firman itu bukan hanya sekedar aturan, melainkan sumber kehidupan yang memberikan kejelasan, penghiburan, dan sukacita. Mata bercahaya melambangkan hati yang penuh harapan, pikiran yang dipenuhi kebenaran, dan hidup yang kembali memiliki tujuan. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani, tetapi sumber terang yang menghidupkan jiwa, yang memulihkan semangat. Dalam Kisah Para Rasul kita lihat bagaimana tadi Stefanus mengadakan mujizat-mujizat di antara banyak orang, bagaimana ia menjadi saksi Kristus, melakukan kebaikan-kebaikan itu. Namun di antara beberapa orang terdapat orang-orang Yahudi yang sangat terusik dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Karena mereka tidak sanggup menahan hikmat dan roh yang ada pada Stefanus ketika ia mengabarkan firman dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya karena mereka tidak sanggup menahan roh dan hikmat yang diberikan kepada Stefanus oleh Tuhan ketika berbicara, mereka kemudian merencanakan sesuatu untuk menjebloskan Stefanus ke dalam penjara. Mereka menghasut para tua-tua, para ahli-ahli Taurat untuk membawanya di hadapan mahkamah agama. Serta mereka mau menyerang dengan kesaksian palsu. Namun apa yang terjadi kita lihat dalam firman Tuhan tadi? Dalam situasi yang mengancam jiwanya, difitnah, diadili, bahkan terancam untuk hukuman berat masuk dalam penjara, Stefanus tetap mampu untuk bersikap tenang. Dan dia tetap berkata-kata dengan penuh hikmat. Dan orang-orang yang menyaksikan keadaan itu melihat wajah Stefanus seperti wajah seorang malaikat. Ya, bagaimana ini terjadi? Ini menunjukkan bagaimana roh Allah ada di dalam nyata dalam hidup Stefanus. Bagaimana roh Allah telah memimpin, menguasai hati dan pikiran Stefanus sehingga dia tetap tenang, terkendali dalam kondisi yang sangat tertekan sebenarnya. Artinya bahwa kenapa Stefanus bisa mengalami kondisi seperti ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan hikmat, dan tetap memancarkan kemuliaan Tuhan? Ya, karena ada firman Tuhan yang dihidupi oleh Stefanus dalam dirinya. Apa yang kita dapatkan dari poin di atas? 1. Tekanan pasti datang. Kita membaca bahwa Stefanus itu adalah orang yang benar hidupnya. Namun
Kenapa dia harus menghadapi suatu kondisi, suatu keadaan di mana dia seperti ditekan, diadili, dan diancam. Padahal sikap hidupnya menunjukkan sikap hidup orang yang benar. Ya, hidup benar tidak menjamin tanpa masalah. Setiap orang percaya pasti menghadapi tekanan, tantangan, dan ketidakadilan. Jadi jangan heran ketika kita melakukan suatu hal yang benar, terus kemudian masalah hidup tetap kita hadapi atau tetap kita alami. Karena ingat bahwa tekanan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus memberikan ketenangan. Dalam firman yang kita baca tadi, kita lihat bahwa Stefanus memancarkan damai dan kemuliaan. Tentunya ini bukan kekuatan manusia semata. Bahkan tidak mungkin manusia sanggup dalam tekanan seperti yang dihadapi oleh Stefanus. Dia tetap tenang, bahkan memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Ya, itu semua karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran Stefanus, yang menolong Stefanus untuk tetap tenang walaupun dalam tekanan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan tetap tenang di tengah badai. Ya, apakah di tengah masalah hidup kita masih mengandalkan emosi sendiri dengan rasa ketakutan yang membuat kita akhirnya terbawa dalam suatu jalan yang sesat? Atau kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus? Yang ketiga, hidup kita menjadi kesaksian. Kita belajar dari Stefanus tadi, tanpa banyak kata, Stefanus bisa bersaksi. Ini menunjukkan bahwa orang lain akan melihat iman kita melalui sikap dan respon kita terhadap kondisi atau situasi yang ada. Dunia melihat Kristus lewat cara kita menghadapi berbagai tekanan. Sehingga biarlah hidup kita akan memancarkan kemuliaan Kristus, bukan memberikan keluhan, kemarahan, atau hal-hal negatif yang membuat orang sekitar kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Terkadang ada situasi yang membuat kita tidak bisa bersikap tenang. Ya, wajar sebagai manusia biasa. Tentunya kita masih terdiri dari daging, darah, dan emosi. Kita terpicu, terbawa oleh suasana, kita terbawa oleh kondisi di sekitar kita. Akhirnya kita terpicu untuk meluapkan emosi kita berupa kemarahan dan kata-kata yang tidak terkendali. Padahal situasi seperti itu harusnya kita meminta hikmat dari Roh Allah, lebih dari situasi yang mungkin biasa-biasa saja. Sebab hanya Roh Allah saja yang dapat memampukan kita untuk bertindak dan berbicara dengan penuh hikmat. Tuhan tidak selalu mengangkat kita dari masalah, tapi Ia memberi kita kekuatan dan damai sejahtera untuk melewatinya. Biarlah hidup kita bisa seperti Stefanus, tetap bersinar dan memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah tekanan. Ada sebuah ilustrasi sebelum saya tutup renungan kita pagi ini. Ketika kita melihat ke dalam sebuah air danau yang tenang, maka terlihat di dalamnya wajah kita, terpantul wajah kita dengan jelas. Tetapi ketika air danau itu bergelombang, lalu kita kembali melihat ke dalamnya, maka pantulan wajah kita yang ada juga menjadi kacau. Jadi jika hati kita tenang di dalam Tuhan, hidup kita akan memantulkan kemuliaan Allah. Amin. Baik, mari kita aminkan firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Dialah
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami memancarkan damai dan kemuliaan-Mu dalam setiap keadaan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, baik yang mendengarkan di tempat ini secara online juga. Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing, menuntun kami di dalam melewati keseharian kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah hari ini kami lalui dengan Tuhan berjalan di samping kami, memegang tangan kami, memberi kami kekuatan, perlindungan, serta berkat. Serta Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Jadikan kami saksi-Mu Bapa, hidup memuliakan Engkau, biar orang lain boleh melihat kemuliaan-Mu lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikianlah sapaan kasih kita pagi ini. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.